Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Takdir, tentunya di channel kesayangan kita semua, MSK Channel. Kali ini MSK Channel akan berbagi informasi yang menarik dan tentunya bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk lebih baik tentunya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi menarik lainnya. Kali ini pemirsa, MSK Channel akan menyorot kegiatan sosial yang ada di Bola Ewako. Kejadian banjir lumpur yang terjadi di Luwu Utara pada tanggal 12 Juli 2020 menjadi perhatian oleh semua kalangan. Mengapa tidak? Karena peristiwa tersebut menimbulkan korban dan kerugian materi yang nilainya mencapai triliunan. Peristiwa banjir lumpur ini juga menjadi perhatian oleh semua kalangan, diantaranya adalah tim Bola Ewako. Dalam meringankan beban yang ditanggung oleh korban bencana banjir lumpur, tim Bola Ewako mengadakan penggalangan dana kepada seluruh warga di sekitar Malusetasi dan sekitarnya, baik berupa makanan seperti beras, mie, roti, dan kebutuhan-kebutuhan barang berupa selimut, pakaian, sarung, dan lain-lain. Wujud dari penggalangan dana itu direspon baik oleh hampir seluruh warga di sekitar Malusetasi, bahkan ada di antara warga yang menyumbang sampai jutaan rupiah. Tepat pada tanggal 24 Juli, packing barang logistik pun dipersiapkan. Kami tim Bola Ewako berangkat ke Masamba yang terdiri dari Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK, Babin Kamtipmas, Ketua RT dan RW, serta tim Tagana yang ada di lingkungan Malusetasi. Semangat sosial pun bangkit luar biasa dengan jumlah kendaraan 5 unit, 2 mobil box memuat logistik, dan 3 mobil kelas Avanza. Jarak yang mencapai ratusan kilo bukan menjadi penghambat bagi tim Bola Ewako untuk mewujudkan bentuk peduli ke manusia. Ikuti terus perjalanan kami akan mengantar untuk bagaimana menyaksikan keadaan dari korban bencana lumpur yang terjadi di Masamba. Dan beberapa saat ke depan kami akan berkunjung langsung di posko atau daerah pengungsian korban. Nah teman-teman, saat ini saya akan mengajak kita berkeliling menyaksikan bagaimana kondisi dari para pengungsi yang ada di posko yang kami kunjungi saat ini. Bola Ewako menelusuri terus daerah-daerah dari korban banjir di Masamba ini. Saat ini kami dari tim Bola Ewako sementara menelusuri. Lebih terkhusus fokus kami adalah korban dari lumpur ini yang kurang tersentuh bantuan, baik itu dari pemerintah maupun dari swadaya dari berbagai daerah.
saksikan bersama bagaimana kondisi para pengungsi saat ini. Ini merupakan salah satu tenda dari sekian banyaknya pengungsi yang ada di daerah ini. Dan saat ini, beberapa saat ke depan saya akan mengajak pemirsa untuk mewawancarai salah satu dari korban yang ada di pengungsian ini. Kondisi pengungsi pada saat ini bagaimana, khususnya berkaitan masalah bantuan yang telah datang, apakah sudah? Iya. Ada. Kemudian harapan Ibu ke depan apa sih sebenarnya yang ada ya? Tapi Ibu termasuk bagian dari korban dari? Iya, dari banjir. Ibu tinggal di daerah mana? Petambua. Tapi kondisi rumahnya dan keluarga bagaimana Bu pada saat ini? Ya, alhamdulillah keluarga sehat, selamat semua ya, alhamdulillah. Ya, makasih banyak atas waktunya Bu. Iya. Dan saat ini tim Bola Ewako menelusuri daerah-daerah yang pengungsian yang cukup jauh dari pusat pengungsian yang disaksikan tadi. Saat ini kita saksikan pendistribusian logistik oleh tim Bola Ewako kepada korban banjir. Kita lihat bersama-sama. Ini merupakan logistik yang diperuntukkan untuk para korban yang ada di lokasi pengungsian. Kami sudah sampai di Meli. Ya ini. Ya, saat ini kita menyaksikan bagaimana pendistribusian logistik kepada korban dari banjir. Ini merupakan salah satu pengungsian. Di tempat pengungsi ini telah hadir Babin Kantikmas Kelurahan Malusetasi yang sementara saat ini mendistribusikan logistik kepada warga, salah satu warga yang korban dari lumpur atau banjir lumpur yang ada di Masamba ini. Ini dari Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Malusetasi sekaligus istri dari Lurah Malusetasi menyerahkan bantuan langsung kepada para korban dari banjir lumpur di Masamba ini. Bagaimana tim relawan yang diketuai oleh Lurah Malusetasi menyerahkan bantuan kepada korban dari banjir lumpur ini. Yang kami ketahui bahwa korban ini merupakan status janda, iya, tidak, iya. Dan itulah kami harapkan dari tim Bola Ewako agar iya, itulah kami harapkan agar pendistribusian logistik dari Bola Ewako itu sampai kepada betul-betul kepada warga yang berhak menerima dari. Nama Ibu Jeko. Iya. Baiklah, saya akan mengajak pemirsa untuk mewawancarai salah satu dari pengungsi yang ada di daerah saat ini. Pengungsi ini merupakan pengungsi yang jauh dari pusat pengungsian yang kita lewati beberapa saat yang lalu. Baiklah, saya akan mewawancarai Ibu. Ibu, bagaimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Ibu pengungsi dari mana Ibu? Meli, termasuk dari korban yang terkena lumpur rumahnya. Terkena banjir ya. Ibu, apa harapannya Ibu kepada pemerintah? Harapannya. Iya.
Iya. Mau dibantu kasihan. Butuh bantuan. Kemudian kalau misalnya mau diketahui Bu, bantuan apa yang paling Ibu butuhkan saat ini? Itu memang makanan. Oh, makanan. Makanan. Kelambu ya. Tempat memasak. Tidak ada kesalahan. Ya, pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan tim bola Ewako mendistribusikan logistik dan Al-Quran di daerah pengungsian saat ini. Perlu kami ketahui bersama bahwa daerah yang kami kunjungi ini merupakan daerah pengungsian yang cukup jauh dari pusat pengungsian. Dari tim Kelurahan Malusertasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Jadi diserahkan langsung oleh Bapak Lurah dan tim relawan Ibu PKK RT RW dan gabungan, ada Tagan, ada Karang Taruna untuk membantu. Jangan dinilai dari harganya ini Pak, tapi dinilai dari bentuk kepedulian kami Pak. Tapi sama terima kasih Pak. Mungkin Pak, sebelum selesai mungkin ada harapan-harapan Pak kepada pemerintah dan para itu relawan. saja kami punya harapan Pak, karena kami punya kampung banyak sudah tidak layak ditempati. Semoga pemerintah membikinkan kami tempat yang layak. Karena kami punya tempat itu Pak, sepertinya sudah tidak layak ditempati. Sekarang ada yang layak, mungkin banjir yang kedua, ketiga itu akan hancur juga. Kira-kira Pak, kalau berbicara masalah kebutuhan yang mendasar, yang paling pokok saat ini yang dibutuhkan oleh para pengungsi apa Pak? Paling dibutuhkan Pak sepertinya selimut, gas, beras, gula. Kalau macam ini pakaian bekas ini alhamdulillah, dengan ini air aqua alhamdulillah, dengan ini roti-roti alhamdulillah sudah. Bagaimana dari kesehatan Pak? Apakah kesehatan ya alhamdulillah baik. Sudah ada dokter yang mungkin yang turun memeriksa para pengungsi? Pak. Sudah banyak relawan dari Jumpandan, dari Parepare, dari pemerintah setempat. Oh iya, makasih banyak Pak atas wawancaranya. Saat ini kita menyaksikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Lurah Malusertasi menelusuri daerah yang saat ini akan mendistribusikan logistik berupa Al-Quran kepada pengelola musala darurat yang didirikan di sekitar lokasi pengungsian. Mari kita saksikan bersama bagaimana tim bola Ewako dalam hal ini diketuai oleh Lurah Malusertasi untuk mendistribusikan bantuan berupa Al-Quran. Ini merupakan musala. Iya. Dan saat ini di depan kami, ini merupakan musala darurat yang didirikan untuk tempat ibadah para korban, pengungsi korban dari banjir Masamba. Musala darurat yang didirikan oleh warga untuk tempat ibadah para pengungsi. Baiklah, kita akan mewawancarai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, khususnya berkaitan masalah pelaksanaan ibadah di musala ini. Ini ada musala didirikan Pak. Kalau berbicara masalah kebutuhan prioritas dalam pelaksanaan ibadah, Bapak sebagai pengelola apa-apa yang sangat dibutuhkan saat ini? Iya, untuk masjid pelaksanaan ibadah Pak. Karpet, sejadah. Iya, fasilitas masjid. Untuk pendirian ini Pak, ini dari sumbangan dari di luar relawan ataukah dari warga-warga yang ada di sekitar sini yang sebagai korban dari? Ini dari relawan. Dari relawan Pak. Iya. Makasih banyak Pak waktunya. Iya. Iya, Lurah Malusertasi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Malusertasi menyerahkan bantuan kepada keluarga korban dari banjir lumpur di Masamba ini, khususnya di sebelah itu, di sebelah. Berapa kakak naik?
Ya, ini penyerahan sembako. Ini merupakan salah satu pengungsi saat ini menerima logistik berupa sembako dari tim Bola Ewako, dalam hal ini diwakili oleh Lurah Malusetasi dan Ketua Tim Penggerak PKK Lurah Malusetasi. Ini penyerahan ini merupakan hasil dari kerjasama beberapa elemen yang ada di Lurah Malusetasi. Diserahkan oleh Bapak Lurah. Saat ini kita menyaksikan Babin Kantipmas menyerahkan bantuan kepada salah satu korban yang ada di pusat pengungsian Desa Meili. Baiklah pemirsa, saya akan mewawancara salah satu dari korban di pengungsian ini. Tempat ini merupakan pusat pengungsian di Desa Meili. Ini Bu, pertanyaan saya, ini kan pusat pengungsian. Ibu termasuk bagian dari salah satu korban dari kena lumpur. Pertanyaan Bu, di pusat pengungsian ini apa kira-kira yang sangat dibutuhkan, yang sangat mendesak? Makan pokok saja. Makanan pokok. Kemudian dari aspek kesehatan bagaimana Bu? Apakah sudah ada tim Sudah ada, sudah masuk. dari dokter kan dokter? Lancar, kemarin datang sudah berapa kali kita Kalau misalnya Ibu bertemu dengan pemerintah, kira-kira apa harapan Ibu kepada pemerintah saat ini? Istilahnya lah seperti dulu lah, kembali seperti dulu. Sangat diharap. Harapannya tuh, Iya. sungai diperbaiki kembali supaya kita bisa pulang, karena daripada kita begini tuh tidak ditahu bagaimana tak ke depannya kan. Jadi saya tuh menghimbau supaya diperbaiki kembali, supaya kita pulang kembali normal kembali seperti dulu. Kalau berbicara masalah kebutuhan Ibu yang sangat mendesak sekali yang Ibu butuhkan sekarang dan pengungsi yang lain itu kira-kira yang seperti apa? Itu saja makanan Makanan saja ya? pokok, iya, semacam beras, makanan dapur lah istilahnya. Oh, iya. Seperti selimut kalau ada sarung begitu, itu anak-anak kan banyak itu anak-anak kesan tidak punya pakaian. Kalau kita yang masih ada pakaian masih bisa lah, tapi yang lainnya Oh, iya. ya, kan banyak yang kehilangan betul. Kalau kita ini kan hanya di pinggir depan sungai, sudah bisa diselamatkan sebagian. Iya. Meskipun barang-barang. sebenarnya Ibu termasuk bagian dari yang termasuk. terkena dampak ya. Iya. Iya. Karena saya punya rumah itu di samping kiri kanan sudah air. Sudah tidak masuk lumpur karena tinggi-tinggi sedikit, Iya. tapi sudah terancam lah. Dan Ibu juga termasuk mengalami kerugian dalam hal ini ya. Iya. Makasih banyak. Iya. Ya, baiklah pemirsa, kita telah menyaksikan bersama-sama pendistribusian logistik kepada korban. Saat ini tim dari Bola Ewako akan menelusuri lebih dalam lagi dari tempat pengungsian yang ada di Desa Meili ini, karena berdasarkan informasi dari warga bahwa ini merupakan pusat dari
pengungsian korban khususnya di daerah Desa Meli. Mari kita telusuri secara bersama. Hiburan kepada anak-anak untuk trauma healing, karena anak-anak sekarang ini butuh seperti ini permainan. Jadi setiap harinya kami ini adakan permainan, bermain dengan anak, memberikan motivasi ke anak agar dapat menghilangkan trauma saat bencana. Kalau untuk kebutuhan untuk memenuhi itu Bu, apa-apa kira-kira yang dibutuhkan yang mungkin diharapkan? Selain permainan, kami juga butuh seperti susu, ya susu kotak, karena setelah anak-anak bermain kami memberikan makanan seperti itu, seperti susu, dan kita buat makan siang juga. Untuk kebutuhan anak-anak, masker juga kami butuh, karena setiap hari ada yang bagi masker tapi anak-anaknya saat itu saja dipakai maskernya, jadi harus terganti setiap hari. Untuk peralatan bermain Bu mungkin ada? Oh, peralatan bermain, karena ini kebetulan ini yang dari Sulbar sekarang sudah bermain begini, barusan anak-anak bermain begini, kayaknya mereka butuh permainan seperti ini untuk outdoornya. Kita dalam ruangan juga, jadi setelah kita ada kegiatan di luar, kita ada kegiatan mewarnai, Kegiatan belajar ya. Belajar ya, menggambar, mewarnai. Jadi untuk saat ini kami butuh seperti itu, alat-alat yang mendukung seperti buku warna, krayon, kita butuh seperti itu. Pare-pare
Ya. Saat ini penyerahan secara simbolis dari tim bola Ewako kepada ketua komunitas bahwa pengungsian di sini merupakan pengungsian yang cukup jauh dari pusat pengungsian. Di sini kurang lebih 47 kepala keluarga. Masih ada 2 korban di komunitas di sini yang belum didapat. Oh ya. Iya. Demikian perjalanan kami dari tim bola Ewako. Semoga bisa memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik dan senantiasa bisa bermanfaat kepada siapapun. Sampai jumpa.